Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas cerita kriminal yang agak sedikit berbeda. Kenapa aku bisa bilang berbeda? Karena cerita ini dibuka dengan persahabatan yang sangat erat, sangat indah yang dijalin oleh dua remaja cantik. Tapi karena mereka mungkin terlalu sering bersama, entah gimana ceritanya, mereka mempunyai ketertarikan secara seksual satu sama lain. Dan saking mereka tertarik satu sama lain, menyebabkan mereka melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan kepada salah satu orang tua dari kedua gadis cantik ini. Buat kalian yang mau tahu ceritanya, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Disclaimer dulu ya, latar belakang tentang dua tersangka yang aku mau ceritakan hari ini tidak terlalu banyak, tapi semoga ini bisa membuat kalian paham dan sedikit mengerti tentang sedikit latar belakang dari dua tersangka ini. Dua tersangka yang aku bicarakan dari tadi bernama Pauline Parker dan Juliet Holm yang saat itu berusia 16 tahun dan 15 tahun. Pertemuan awal Juliet dan Pauline ini katanya mereka bertemu memang dari kecil. Jadi persahabatan mereka ini dijalin dari umur mereka sekitar 5 atau 6 tahun. Dari situ mereka sering bersama, orang tua mereka juga dekat, di mana orang tua Juliet itu ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sang ayah bekerja sebagai rektor universitas. Sementara orang tua Pauline, sang ibu menjadi ibu kos-kosan dan sang ayah menjadi penjual ikan di pasar. Udahnya segitu doang. Dan sedikit informasi, keduanya pernah terkena penyakit yang sama, yaitu penyakit infeksi tulang belakang yang disebabkan oleh bakteri yang bisa berasal dari makanan yang mereka makan, pengaruh dari luar, entah main bersama teman-temannya atau lingkungan luar, serta benda-benda yang mereka pegang, bahkan virus dari bakteri yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dan gara-gara sama-sama sakit, apalagi si Pauline saat itu pernah terkena tuberkulosis juga. Walaupun mereka saat itu katanya dirawat di rumah sakit yang berbeda karena penyakit yang sama-sama menimpa mereka saat mereka berusia 5 tahun itu, mereka tetap berkomunikasi, tetap entah dengan cara mengirim surat minta tolong sama orang tuanya karena masih umur 5 atau 6 tahun tadi kan. Nah, semenjak dari kecil itulah hubungan Pauline dan Juliet seperti tidak dapat terpisahkan oleh apapun. Mereka selalu pergi bersama, ke sekolah bersama, makan bersama, ngobrol juga hanya berdua, kemana-mana pokoknya bareng-bareng, bermain bareng, mandi bareng, makan bareng, semuanya bareng-bareng, berduaan aja. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengganggu kedekatan ataupun persahabatan mereka berdua. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk memisahkan mereka barang sedetik aja. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Katanya setiap nih, contohnya Pauline pulang sekolah main ke rumah Juliet, entah main apa aja atau belajar apa aja, tapi tiba-tiba Pauline disuruh cepat pulang nih sama orang tuanya. Juliet yang ditinggal Pauline pulang ke rumah orang tuanya, dia akan nangis-nangis, meronta-ronta, berubah menjadi orang yang emosian, temperamental, nangis terus dan pendiam sepanjang waktu sampai dia bertemu lagi dengan Pauline. Begitu juga dengan sebaliknya, Pauline juga akan melakukan hal yang sama kalau Juliet main ke rumahnya dan tidak menginap dengannya. Mereka berdua seperti tidak bisa dijauhkan satu sama lain gitu loh, karena melihat kedekatan anak-anaknya yang tumbuh menjadi remaja yang semakin dewasa ya. Kedua orang tua Pauline dan Juliet pun mulai melihat gerak-gerik yang cukup mencurigakan dari kedua putri mereka. Mereka menyaksikan bahwa Pauline dan Juliet sering sekali membahas tentang seks yang gitu, yang seharusnya tidak mereka bahas di usia mereka yang baru menginjak 15 atau 16 tahun saat itu. Mereka sering mandi bersama, melakukan aktivitas-aktivitas aneh bersama, karena khawatir nih dengan ketertarikan yang sedikit berbeda yang ditunjukkan oleh putri-putri mereka. Kedua orang tua Pauline dan Juliet segera menghubungi dokter untuk dapat membantu meluruskan kembali putri-putri mereka. Tapi sayangnya
Dokter tidak berhasil melakukannya karena Pauline dan Juliet tetap pada pendiriannya, tetap pada perasaan mereka yang menunjukkan lebih dari sekedar sahabat. Itu yang dilihat oleh orang tua mereka, kan. Nah, waktu terus berjalan, keakraban itu, kedekatan itu semakin menjadi-jadi, dan orang tua mereka sangat yakin bahwa putri-putri mereka ini memiliki perasaan sayang yang lebih dari sekedar sahabat. Dan karena mereka sangat takut putri-putri mereka benar-benar saling jatuh cinta, di mana saat itu hubungan sesama jenis itu dianggap tabu, aib, dan penyakit, segala cara mereka lakukan untuk menjauhkan Juliet dan Pauline. Mereka berharap dengan berkurangnya intensitas mereka bertemu, mereka akan mengurangi perasaan yang seharusnya memang tidak ada di keduanya gitu loh. Ngomong apa sih saya, keduanya gitu kan. Tapi gagal, karena Pauline dan Juliet selalu mempunyai cara agar mereka berdua tetap bisa dekat dan tetap bisa bersama apapun rintangannya. Nih, kita fast forward aja ya. Pada tahun 1954, ayahnya Juliet mendapatkan masalah di tempat kerjanya, yaitu di universitas, karena kan tadi dia rektor universitas itu kan. Nah, entah gimana ceritanya, ayahnya dipecat dan mengharuskan dia keluar dari pekerjaannya. Terus tidak hanya itu saja, ayahnya Juliet dan sang ibu memutuskan untuk bercerai, dan itu menambah kesedihan Juliet, ya kan. Gimana pun anak mana yang tidak bersedih ketika kedua orang tua mereka berpisah, ya kan. Udahlah orang tuanya bercerai, ayahnya dipecat dari pekerjaannya, Juliet juga harus mendapati bahwa saat itu ternyata ibunya juga tengah berselingkuh waktu orang tuanya belum bercerai. Jadi belum sah bercerai, ternyata ibunya sudah punya gandengan baru gitu kan. Karena ibunya udah punya calon suami baru, ayahnya juga udah bercerai dengan sang ibu. Ibu Juliet memutuskan untuk pergi pindah balik kampung ke Inggris, sementara Juliet tidak diperbolehkan ikut dengannya. Tidak tahu alasan jelasnya kenapa Juliet tidak dibawa dengannya, tapi Juliet malah dikirim ke keluarga ibunya yang lain di Afrika Selatan. Tentunya kabar ini sampai di telinga keluarga Pauline, khususnya telinga si Pauline ini sendiri. Begitu mendengar kabar Juliet, sahabat yang sangat dia sayangi ini pindah jauh pergi ke Afrika Selatan, tentu saja dia tidak bisa menerima kabar itu. Karena kalian ingat kan, Pauline dan Juliet tidak akan pernah menerima kalau mereka dipisahkan dengan alasan apapun, dan mereka akan tetap melakukan cara apapun untuk tetap bersama. Nah, dari sinilah pemicu kejadian mengerikan yang tidak seharusnya terjadi demi persahabatan konyol ini. Bukan persahabatan konyol sih ya, kayak beruntung sih sebenarnya kita punya sahabat sesama jenis yang benar-benar klop, benar-benar tulus, saling menerima. Tapi kalau persahabatan itu berubah menjadi rasa yang tidak seharusnya, apalagi harus menelan korban jiwa, itu konyol, ya kan. Itu udah gila, ya kan. Nah, kita masuk nih langsung ke kronologi kejadian atau awal mula terjadinya kejadian yang sangat-sangat mengerikan yang dilakukan oleh dua remaja yang masih sangat muda saat itu, hanya demi persahabatan mereka berdua agar tidak terpisahkan. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, karena takut banget ditinggalin sama Juliet, dan mereka berdua juga gak bisa nih, kita gak bisa dipisahin kayak gini nih, kita harus bersama-sama apapun yang terjadi gitu kan. Pauline sama Juliet saling kayak menguatkan diri bahwa mereka tidak akan pernah berpisah. Akhirnya Pauline memutuskan untuk menemui sang ibu yang bernama Honora Parker dan mengatakan bahwa dia berniat untuk ikut pindah ke Afrika Selatan bersama Juliet. Tapi permintaan Pauline ditolak langsung oleh sang ibu karena ibunya anggap ya
ya sahabatan, cuman nggak harus ngegintilin di mana sahabat kamu pergi juga. Toh juga nanti dia pasti balik ke sini, main ke sini lagi, ketemu lagi sama kita lagi. Dah pokoknya intinya ibunya tidak memperbolehkan Pauline untuk mengikuti Juliet ke Afrika Selatan. Karena mendengar jawaban dari sang ibu, putus asa lah si Pauline ini, ya kan. Patah hatilah mereka berdua karena mereka sadar mereka sebentar lagi akan berpisah. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, mereka akan tetap berpisah. Sangat jauh, sangat lama, entah sampai waktu yang tidak ditentukan kapan, dan tentunya mereka berdua tidak bisa menerima keputusan itu, ya kan. Pauline mengancam Juliet jika dia tidak mau membantu rencananya untuk dapat tetap memastikan mereka tetap bersama. Kalau Pauline ini intinya punya rencana dan dia meminta Juliet untuk membantunya. Kalau Juliet tidak ingin membantunya, Pauline mengancam akan bunuh diri di depan mata Juliet. Karena Juliet takut, dia tidak mau kehilangan sahabat yang sangat dia cintai itu, ya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran Pauline dan membantunya, membantu rencana Pauline yang sangat mengerikan, di mana Pauline demi untuk tidak berpisah dengan Juliet, Pauline merencanakan untuk menyingkirkan satu-satunya penghalang dia untuk dapat pergi bersama Juliet. Coba kalian tebak, siapa penghalang yang akan disingkirkan oleh Pauline? Coba tebak. Siapa? Siapa? Bener banget, Honora Parker. Pauline akan menyingkirkan ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri, yang melarangnya untuk mengikuti Juliet tadi, agar kalau ibunya udah nggak ada di dunia ini, dia akan dengan sangat mudah dapat mengikuti Juliet pergi ke Afrika Selatan. Gitu pikirannya. Ya, udah dipikirin matang-matang, udah disiapin rencananya matang-matang, dan Juliet juga udah setuju untuk membantunya. Pauline pun melancarkan aksinya. Tepat sehari sebelum Juliet dan kedua, dia kan punya kakak laki-laki nih, si Juliet sama ayahnya mau pindah nih, berangkat keluar kota. Ayahnya sama abangnya kemana? Juliet mau pergi ke Afrika Selatan gitu kan. Juliet dan Pauline mengajak Honora, ibunya Pauline, untuk berjalan-jalan di taman dulu. Tapi sebelum berjalan-jalan di taman, Pauline dan Juliet mengajak Honora untuk minum-minum kopi di kafe pinggir pedesaan, pinggir kota yang ada di sana. Kok pedesaan sih? Pinggir kota yang ada di sana kan. Nah, udah ngopi-ngopi cantik, udah ngobrol hahihi, cerita tentang gimana rencana kamu Juliet nanti ke Afrika Selatan, bla bla bla. Oh iya, di sana tuh gini ya. Nanti juga kalau ada waktu tante dan Pauline akan menyusul kamu main ke sana sesekali ya. Atau nanti kalau libur sekolah kamu yang menghampiri kami di sini ya. Oh iya tante, pasti aku kesini bla 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 ya. Juliet ngomong lah gitu kan sama si Honora. Pauline juga bersikap sangat manis dengan sang ibu, seakan tidak terjadi apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi yang Honora tidak ketahui adalah dua remaja yang ini sedang merencanakan sesuatu untuk menghabisinya sebentar lagi saat itu ya. Terus setelah minum kopi cantik nih di cafe itu, Pauline dan Juliet pun segera mengajak Honora untuk jalan-jalan di taman. Jadi tamannya tuh agak semi-semi hutan gitu loh. Dibilang taman yang terlalu cantik kayak tertata gitu enggak, karena masih banyak pohon-pohon rimbun yang ada di dalam taman itu. Udah nih ya kan, sejalanlah mereka nih ke taman nih, jalan bertiga. Jadi posisinya si Honora di tengah, Pauline di kanan, dan Juliet di kiri. Ya jalan bertiga masuk ke taman, semakin dalam ya kan, semakin masuk ke dalam taman nih, mereka cerita terus. Tapi tidak lama setelah itu, pergerakannya sangat cepat sekali. Si
Pauline tanpa babi bu bebo langsung memukul kepala ibunya dengan batu bata yang sudah dia siapkan dan dia simpan di celananya, di kaos kakinya. Pokoknya batu-batu gede gitu loh, langsung dipukul ke kepala ibunya. Dan Juliet juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua menyiksa Honora, melempari batu, memukul kepalanya, tubuhnya, tangannya, kakinya dengan batu, dengan benda-benda tumpul yang ada di sekitar situ, sampai Honora bersimbah darah, sampai Honora lemah, tidak berdaya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk bertanya kepada anaknya Pauline kenapa dia melakukan itu aja Honora sudah tidak bisa gitu. Karena ya dipukulin dengan brutal berdua, dihantam pakai batu kanan kiri ya kan, batu bata loh, ini batu bata loh. Jadi terus yang diserang juga langsung kepalanya, tangannya, titik-titik yang memang krusial dan ngebuat Honora nggak bisa ngelawan gitu loh. Kasian banget kan ibu kandungnya disiksa sama dia cuman karena pengen ngikutin sahabatnya yang keluarga juga bukan gitu kan. Terus kalian tahu bagian yang ngeselin ya, udah ngeliat nih ibunya bersimbah darah tergeletak di lantai. Pauline sama Juliet langsung kayak memastikan kalau ibunya udah tidak berdaya nih, udah lemes banget ya kan. Terus mereka buru-buru lari ke tempat kopi tadi, ke kafe tadi, dan kayak panik gitu, tolong ibu aku jatuh di hutan, tolong ibu aku tadi terjatuh, tersandung atau apalah alasannya. Dan mereka bilang kalau ibunya jatuh pingsan di tengah taman ya kan. Ya udah nih, karena ngedengerin itu banyak orang yang datang ke sana untuk nolongin si Pauline sama Juliet ya kan. Tapi mereka juga ngebawa nih salah satu personil polisi yang ada di situ. Dan ketika polisi sampai nih ke TKP yang katanya tempat si Honora jatuh, polisi menemukan Honora dalam keadaan bersimbah darah. Kepalanya seperti dipukul oleh benda tumpul. Dan aja di sana polisi juga menemukan ada batu bata yang berlumuran darah, sepatu yang berserakan, tas yang udah juga di mana-mana. Dan dari situ polisi dapat langsung menyimpulkan bahwa Honora Parker bukan terjatuh. Dia tidak terjatuh, tapi dia sengaja dihabisi dengan batu sampai dia meninggal dunia. Iya, Honora Parker detik itu juga dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah yang disebabkan oleh kedua gadis yang sangat dia sayangi. Satu anaknya, satu sahabat anaknya dari kecil. Dan karena pelakunya adalah dua remaja perempuan yang amatir ya, tidak butuh waktu lama polisi mengetahui bahwa dalang dari hilangnya nyawa Honora Parker adalah kedua anak perempuan yang menangis histeris dan mengatakan bahwa tolong ibuku terjatuh. Dan saat itu juga Pauline Parker dan Juliet Holmes dibawa ke kantor polisi. Awalnya mereka berdua tidak mengakui apapun, mereka tidak membuka suara, mereka berdalih bahwa mereka bukan pelakunya. Mereka melihat ibunya tiba-tiba tergeletak begitu saja. Dan ya tentu saja polisi tidak percaya ya kan. Akhirnya karena sudah nggak sanggup diinterogasi berjam-jam sama polisi, Pauline pun pingsan, tidak sadar diri. Dan ketika bangun, dia benar-benar mengakui tanpa rasa bersalah bahwa memang saya yang membunuh ibu saya sendiri dan menghabisi nyawanya dengan tangan saya sendiri. Sementara Juliet mengaku juga bahwa dia membantu Pauline, tapi keesokan harinya. Kalau Pauline ngaku pas dia diinterogasi hari itu, si Juliet tetap menutup mulutnya sampai keesokan harinya. Baru dia ngaku, iya saya juga ikut membantu Pauline membunuh ibunya Honora Parker. Udah ngaku kayak tidak ada rasa bersalah, raut berdosa dari muka dua remaja titisan ya. Pas diperiksa ataupun diotopsi oleh polisi, mereka menemukan bahwa Honora menderita 45 luka yang menyebabkan dia meninggal dunia. Polisi juga menemukan seperti bekas tekanan di lehernya
dimana katanya saat Pauline dan Juliet memukuli kepalanya, salah satu di antara mereka menekan kepala Honora ke tanah, baru mereka memukuli dengan sangat brutal. Pauline dan Juliet pun dinyatakan sebagai satu-satunya terdakwa atau tersangka dalam kasus hilangnya nyawa Honora Parker. Mereka pun diadili dan sebelum persidangan dimulai, ibunya Juliet bersaksi bahwa anaknya dan Pauline merupakan anak-anak yang sangat suka menulis novel, mereka kreatif, mereka juga produktif, mereka sangat suka sekali untuk mengarang cerita fiksi, bahkan mereka berkhayal untuk dapat pergi ke New York, mengeluarkan novel mereka, merilis novel mereka dan menjadi terkenal di sana. Mereka sudah mengumpulkan uang untuk berangkat berdua, sukses berdua, tinggal berdua, dan melakukan hal-hal bahagia lagi berdua. Bahkan ketika polisi memeriksa rumah Pauline dan Juliet, mereka menemukan diary dari dua gadis psycho ini, dimana di diary itu Pauline dan Juliet menyatakan peristiwa saat mereka menghabisi nyawa Honora Parker adalah peristiwa yang sangat mereka tunggu-tunggu, dan kejadian itu adalah kejadian yang sangat membahagiakan untuk mereka berdua. Tidak hanya itu saja, di diary-nya Pauline Parker, polisi mendapati bahwa dia menulis tentara-tentara banyak meninggal saat perang, banyak ribuan nyawa yang meninggal, dan mereka juga tidak berdosa saat itu. Kalau setiap tahunnya ribuan nyawa orang hilang begitu saja, tidak aneh bukan jika nyawa ibunya juga hilang di tahun itu. Jadi di otak Pauline, nyawa itu adalah hal yang tidak berharga sama sekali. Bahkan dia punya pikiran bahwa ribuan nyawa menghilang, jadi tidak ada salahnya jika dia menambahkan satu nyawa ibunya juga ikut menghilang pada tahun itu, gitu kan. Berdasarkan segala bukti dan semua kesaksian yang mereka dapati mengenai Pauline dan Juliet, hakim, saksi, semua yang berada di persidangan itu geleng-geleng. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam otak kedua gadis ini. Mereka bingung sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dua perempuan ini. Mereka gila, kelainan, ataupun mengidap penyakit kejiwaan serius yang menyebabkan mereka mempunyai pola pikir seperti itu. Jadi akhirnya mereka berdua diperiksa dong, ya kan? Diperiksa oleh dokter kejiwaan. Ada nih psikiater yang bernama Reginald dan Francis mengatakan dan bersaksi bahwa Pauline dan Juliet itu menderita penyakit kejiwaan paranoia. Ada juga nih kesaksian dari pengacara pembela yang bernama Alec, di mana dia mengatakan Pauline dan Juliet ini sebenarnya sangat sadar loh. Mereka sudah melakukan tindakan mengerikan dan gila, di mana mereka menghabisi ibu kandung salah satunya, tapi mereka tidak tampak menyesalinya sama sekali. Dan itu jelas dapat membuktikan kalau mereka berdua gila. Tapi tidak semua orang setuju dengan statement bahwa kedua gadis ini gila, karena ada penuntut mahkota bernama A.W. Brown yang mengatakan dari pemandang atau penglihatan dia tentang cara berbicara kedua gadis ini, tentang perilakunya, tentang saat mereka diajak ngobrol gitu ya, dia sadar kok mereka berdua tuh nggak gila, mereka berdua tuh tidak kelainan seperti yang kalian ucapkan gitu loh. Dan gila itu dibantah oleh bukti dari percakapan ataupun kesaksian kedua gadis ini. Persidangan dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Saking rumitnya kasus ini, polisi, hakim, dan semua orang-orang di sana sudah tidak tahu lagi harus berkata apa terhadap dua gadis yang ada di hadapan mereka. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1954, mereka berdua dinyatakan bersalah, dan atas tindakannya seharusnya mereka berdua mendapatkan hukuman paling berat antara penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi karena pada saat melakukan kejahatan, Pauline dan Juliet ini masih berada di umur 16 atau 15 tahun, dimana ya itu adalah di bawah umur, jadi mereka terselamatkan dan mereka tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya mereka pantas dapatkan. Kalian tahu yang buat kasus ini lebih gila lagi adalah
Kota Christchurch itu dikenal sebagai kota yang hampir tidak pernah terjadi tindakan kriminal. Kalaupun ada, paling pencurian, penyiksaan, pemukulan, dan biasanya tersangka dan korbannya adalah laki-laki. Ini tersangkanya 2 perempuan yang masih remaja, dan yang mereka habisi nyawanya adalah ibu kandung salah satu dari mereka. Jadi kota itu saat itu sempat heboh dan tidak percaya tentang terjadinya ataupun adanya kasus ini gitu loh. Dan tidak ada yang menyangka bahwa 2 gadis yang terlihat lugu dan cantik ini tega melakukan hal yang sangat mengenaskan itu kan. Nah, mereka berdua ini kan masih di bawah umur nih, tidak mungkin dipenjara seumur hidup ataupun dihukum mati toh. Jadi akhirnya hakim memutuskan keduanya dimasukkan ke dalam penjara tanpa batas waktu yang ditentukan. Tapi kalian tahu hukuman yang paling menurut hakim di sana, hukuman ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat pantas mereka dapatkan, karena menurut cerita kebanyakan orang di sana tentang hubungan Pauline dan Juliet, di mana mereka ini saling jatuh cinta dan hubungan mereka lebih dari persahabatan, akhirnya hakim memutuskan bahwa hukuman terbaik dan terberat yang akan menyiksa Juliet dan Pauline adalah memenjarakan mereka di penjara yang terpisah. Bukan hanya selnya yang terpisah, tapi penjaranya benar-benar terpisah. Dan hakim percaya bahwa hukuman ini akan perlahan tapi pasti menyiksa masing-masing dari mereka. Hukumannya adalah perpisahan kan, penjara mereka dipisah-pisah. Dimana Pauline Parker akhirnya menjalani hukumannya di penjara Paparua Christchurch, sementara Juliet Holmes dipenjarakan di penjara Auckland dan Wellington. Terus mereka tidak dihukum lama, jangan harap mereka akan dihukum penjara seumur hidup, 10 tahun aja nggak nyampe, dengan alasan mereka berkelakuan baik. Jadi 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Juliet dan Pauline dibebaskan begitu saja dari penjara atas perbuatan mereka yang sangat-sangat menyeramkan itu. Tapi katanya setelah keluar nih dari masing-masing penjara yang menahan mereka, Pauline dan Juliet tidak pernah bertemu lagi. Mereka mengganti identitas mereka. Mereka berjanji untuk hidup lebih baik dengan identitas barunya. Pauline Parker merubah namanya menjadi Hilary Nathan, dan Juliet Holmes mengganti namanya menjadi Anna Perry. Sedikit informasi aja nih buat kalian. Setelah berpuluh-puluh tahun setelah Juliet Holmes atau Anna Perry ini dikeluarkan dari penjara, Anna Perry ini menjadi penulis yang sangat terkenal di usia dia yang sudah dewasa, 40 tahun ke atas. Dia mulai berkarir menjadi penulis terkenal, dia mulai dikenal banyak orang tapi dengan nama Anna Perry tadi. Dan 40 tahun pasca kejadian menyeramkan itu, Juliet Holmes atau Anna Parker baru mau diinterogasi tentang kasus yang menimpanya dulu. Anna atau Juliet menyangkal, sangat-sangat menyangkal bahwa dia mempunyai hubungan lesbian ataupun hubungan ketertarikan seksual dengan sahabatnya dulu. Dia juga menyangkal bahwa dia mau melakukan pembunuhan itu dengan sukarela. Dia mengatakan bahwa dia dipaksa oleh Pauline saat itu, dan mau tidak mau dia harus melakukannya atas dasar persahabatan, dan dia juga takut saat itu Pauline menghabisi nyawanya. Katanya begitu, kesaksiannya begitu. Tapi ya entah yang mana lagi yang mau dipercaya, kesaksian siapa lagi yang mau kita percaya. Bagaimanapun, entah alasan apapun, entah mereka berdua udah saling menyesal satu sama lain sekalipun, nyawa ibu kandung dari Pauline Parker, yaitu Honora Parker, tidak dapat kembali lagi. Dia tidak dapat hidup kembali. Dia pasti tidak pernah menyangka bahwa nyawanya akan habis ataupun hilang di tangan anak kandung yang sangat dia cintai. Ya, segitu dulu cerita dari aku. Menurut kalian gimana cerita tentang persahabatan tragis ini, ya kan? Dimana mereka melakukan tindakan menyeramkan untuk tetap bersama, tapi pada kenyataannya mereka terpisah, bahkan tidak pernah bersama selamanya. Menurut kalian gimana tentang cerita kali ini? Komen di bawah ya. Harusnya sih seneng ya, bersyukur punya sahabat perempuan, tapi pas baca cerita ini aku agak sedikit
kok bisa gitu kan, sahabatan perempuan karena sering bareng-bareng jadi punya ketertarikan seksual yang agak melencong gitu ya kan. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, sampai sekarang pun hubungan sesama jenis itu masih tabu ya. Cuman ya itu balik lagi hak masing-masing, pemikiran masing-masing, dan juga ya pilihan masing-masing. Oke, segitu dulu ceritanya. Apa yang bisa kalian ambil dari kasus ini? Banyak sih sebenarnya ya. Cuman ya komen-komen aja di bawah ya. Dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.